Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar. Video ini diposting sekitar 3 hari yang lalu dan sekarang sedang viral sekali mengenai yang terjadi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di Nigeria. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, dalam video ini adalah pastor dari Nigeria yang sedang menyampaikan kemarahan, kekecewaan dan juga kesedihannya karena hampir setiap hari banyak warga gerejanya, banyak masyarakat Kristen yang menjadi korban dari pembantaian oleh Boko Haram. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam video ini juga beliau meminta agar dunia memberikan perhatian. Bahkan secara spesifik beliau menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump agar menolong dan melindungi mereka yang beragama Kristen yang ada di Nigeria. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, yang membuat beliau ini makin kecewa karena peristiwa ini bukan baru terjadi 2-3 minggu belakangan. Peristiwa-peristiwa pembantaian terhadap orang-orang beragama Kristen di sana ini sudah berlangsung sekian lama. Bahkan beliau menyampaikan terkesan ada pembiaran atau terkesan ada ketidakpedulian dari pemerintah Nigeria sehingga tidak ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah preventif untuk mencegah ataupun untuk mengupayakan memberikan perlindungan kepada warga Kristen yang berada di Nigeria. Beliau juga menekankan bahwa bila mana pembantaian itu terjadi, yang seringkali menjadi sasarannya adalah orang-orang yang beragama Kristen. Meskipun teman-teman, saya juga mengecek dalam beberapa ulasan yang lain membahas bahwa beberapa memang yang menjadi korban juga adalah orang-orang yang bukan Kristen. Tetapi secara menyeluruh paling banyaknya yang menjadi korban pembantaian itu adalah orang-orang yang beragama Kristen. Karena itu, karena beliau sangat marah, makanya kemudian berseru agar dunia memberikan perhatian, memberikan perlindungan, bahkan menolong agar mereka bisa mengalami ketenangan dan tidak lagi melihat ada orang-orang yang dibantai, tidak lagi melihat orang-orang yang kemudian menjadi korban dari tindakan kekerasan yang luar biasa sudah terjadi sekian tahun itu. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang beberapa waktu belakangan saya lihat juga ada beberapa orang yang sudah menyuarakan perihal ini ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, karena sekitar 3 atau 4 hari yang lalu saya ada lihat satu video juga dari seorang pria yang berasal dari Nigeria yang kemudian menyampaikan bahwa saya secara pribadi berdiri dan membela Israel. Dia menyatakan itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Lalu di dalam pernyataannya yang menyampaikan sebuah kritik yang selama ini mengecam, mengutuki dan menganggap Israel itu melakukan genosida terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza dalam perlawanan mereka terhadap Hamas. Lalu kemudian dalam narasinya ia juga menyampaikan sebuah kritik bahwa kalau orang-orang itu benar-benar peduli terhadap kemanusiaan, di mana mereka selama sekian tahun ini banyak masyarakat Nigeria, terutama yang beragama Kristen, mengalami tindakan lebih daripada genosida, pembantaian luar biasa hampir tiap hari. Bahkan dia menyebut angka 52.000 Bapak Ibu ya, teman-teman semua yang sudah menjadi korban. Dan itu angkanya terus mengalami peningkatan karena ini tidak berlangsung dalam kurun waktu 1 hari, 2 hari, tapi hampir setiap hari. Orang-orang Kristen ini Bapak Ibu seperti yang ada dalam video ini, jadi pendeta ini sedang melakukan pemakaman ya. Dan kita lihat Bapak Ibu, pemakamannya di sini ya itu tidak sempit ya. Bukan 2 kali 1 meter Bapak Ibu sekalian, tapi ini cukup luas sekali. Mengapa cukup luas? Karena Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang menjadi korban di sana jadi dimakamkan dalam satu area saja teman-teman. Jadi digabung, tidak lagi satu-satu. Artinya apa? Karena ini sudah sering terjadi Bapak Ibu. Bahkan diuraikan dalam beberapa ulasan mereka sendiri kelelahan untuk melakukan acara pemakaman oleh karena hampir tiap hari. Bagaimana tidak kelelahan Bapak Ibu? Bercampur sedih, tertekan, was-was, berhati-hati. Nah inilah yang dialami oleh saudara yang beragama Kristen di sana, dan semoga apa yang disampaikan olehnya ini pada akhirnya mendapatkan atensi dari para pemimpin dunia. Terlebih tadi beliau ini bersuara secara khusus menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump untuk datang ataupun untuk melakukan upaya supaya mereka bisa diselamatkan. Nah memang juga cukup heran ya kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, ini kan sudah berlangsung lama. Saya lihat beberapa ulasannya, alasan dari pemerintah Nigeria itu katanya ya ini memang wilayah-wilayah tertentu itu banyak yang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah ataupun yang anti dengan pemerintah.
Tapi kan di dalam penjelasan Bapak ini justru beliau menekankan pemerintah ini hanya bisa menyangkal perihal yang terjadi kepada kami yang beragama Kristen. Makanya beberapa waktu yang lalu kan ada salah satu senator ya dari Amerika Serikat itu yang menuding pemerintah Nigeria bahwa ini dibiarkan, ini sengaja diabaikan sehingga peristiwa itu bukan saja terus berulang, tapi terjadinya setiap hari. Wah, memang ini Bapak Ibu sekalian, kasihan ya teman-teman, entah bagaimana posisi mereka di sana, perasaan mereka, tekanan yang mereka hadapi, kondisi yang mereka hadapi. Ini kan dengan situasi yang seperti itu melakukan kegiatan sehari-hari pasti menjadi sangat sulit. Bukan hanya dalam hal sekolah Bapak Ibu, mencari makan, bekerja, pergi beribadah, bahkan di dalam rumah pun juga menjadi was-was, menjadi sangat berhati-hati sekali. Dan ini artinya kan berada dalam tekanan, berada dalam ketidakpastian apakah masih bisa hidup besok pagi ataukah akan selesai hari ini. Nah, jadi memang semoga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pemerintah dimanapun ya, terutama yang selama ini katanya itu aktif menyuarakan perihal kemanusiaan, semoga kalau betul mereka itu peduli terhadap aksi kemanusiaan Bapak Ibu dan teman-teman semua, tentu hal seperti ini pun akan disuarakan. Tadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya ada lihat satu video ya yang membahas perihal di Nigeria ini teman-teman. Lalu kemudian ditanya, kenapa kalian-kalian yang selama ini mengkritisi Israel kok nggak peduli terhadap yang terjadi di Nigeria? Katanya, ya emang kenapa katanya Bapak Ibu. Wah, aduh. Kalau katanya itu peduli terhadap kemanusiaan kan jawabannya tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian, tapi itulah yang terjadi. Kita bisa apa teman-teman? Ya, yang bisa kita lakukan adalah terus menyuarakan hal seperti ini, karena teman-teman, viralnya di sosial media ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, sangat mempengaruhi tindakan yang akan ditempuh oleh para penguasa, oleh mereka-mereka yang punya kewenangan untuk memanfaatkan, menggunakan sumber daya dalam suatu negara. Seperti yang disampaikan tadi itu adalah Presiden Amerika Serikat teman-teman. Jadi kalau nanti benar-benar peduli dan memberikan sebuah terobosan yang selama ini belum ada yang melakukannya untuk memberikan perlindungan ataupun menjamin, ya misalnya dengan upaya dijaga Bapak Ibu, apakah kemudian mereka akan dibawa keluar atau kemudian ada militer yang akan menjaga melalui kerjasama dengan pemerintah Nigeria, atau bagaimana nanti langkah-langkah yang akan diambil, mungkin saja itu Donald Trump bisa melakukannya ya. Jadi makanya dalam video ini kan Pak Pendeta ini berserunya secara khusus kepada Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari terus doakan yang dialami, yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen di sana, supaya mereka segera mendapatkan perlindungan dan ada segera tindakan-tindakan pencegahan, tindakan-tindakan preventif supaya ini benar-benar berhenti dan tidak lagi terus terjadi.